Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Iqbal Septiaji, salah satu guru di Sekolah Dasar Negeri Pegangsaan 207, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, Angkatan 3, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500 14950. Pada hari ini, Senin 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri Pegangsaan 207 pada kelas 3 dengan materi Aku Bangga Mampu Berpuasa dengan model pembelajaran Project Based Learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa, mantap. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah hari ini seperti biasa sebelum kita melanjutkan pelajaran, Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Ya, Alfi, maju ke depan mimpin doa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelum kita lanjut ke pelajaran, Bapak absen dulu. Kelas 3A anak-anaknya. Alfi, Hadir. Awas Elfarid, Hadir. Akbar Trio, Andinita Kesya, Andita Sekar, hadir. Afika, Hadir. Bagas, Hadir. ada. Claudia, Farid, Gilang, Aulia, hadir. Jehan, Sanu, Kesya, Andinita, ada. Kenzi, Kansa, Lintang, ada Lintang. Dwi Handoyo, ada. Alvin, Hadir. Fadli, Hadir. ada. Rafli, Hadir. Naifa, Noval Adrik, Masuk. gak masuk ya, sakit. Hadir. Naila, Hadir. terus Niza, Hadir. Putri, Masuk. Hadir. Raffi, Masuk. Septi, Hadir. Syarifah, Hadir. Sinta, gak ada, gak masuk, sakit. Zahra, Selin. Ya. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang yang namanya Aku Bangga Mampu Berpuasa. Ya. Kalian sudah pernah beberapa kali merasakan yang namanya puasa di bulan Ramadan.
Apa kamu tahu apakah itu puasa? Ada yang tahu? Apakah kamu tahu apakah itu puasa? Pertama, ada yang jawab menahan diri. Kemudian apa lagi? Tidak apa? Tidak makan dan tidak minum. Kemudian apa lagi yang berkaitan dengan puasa? Menahan nafsu. Ya. Jadi semua ini berkaitan dengan yang ada di dalam puasa. Tujuan pembelajaran pada hari ini pertama, peserta didik, yaitu kalian mampu meyakini pelaksanaan puasa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan ketentuan puasa dengan benar. Ketiga, peserta didik mampu menjelaskan hikmah puasa. Jadi hari ini kita akan menyelesaikan 3 tujuan pembelajaran. Nah, tadi yang sudah disebutkan, apakah itu puasa? Puasa artinya menahan diri dari makan, minum, dan perbuatan buruk, ya. Atau yang membatalkan puasa dari fajar hingga maghrib. Jadi fajar itu kapan dimulainya? Waktu subuh, ya. Yang wajib dilakukan selama bulan Ramadan. Berapa lama kita berpuasa? 30 hari atau 29 hari, tergantung bagaimana penanggalan nanti di bulan Ramadan. Nah, apa dalil kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan? Dilihat ada di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya. Bersama-sama kita baca, Bapak dulu baru kalian mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Kutiba alaikumussyam. Sebab turunnya surat Al-Baqarah ini, ya. Kenapa kita diwajibkan berpuasa? Jadi zaman dulu Islam, ya, orang-orang Islam berpuasa hanya 1 hari, ketika pada tanggal 10 Muharram atau ketika pada hari Asyura disebutnya, ya, yang dulu juga dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya. Kemudian Rasulullah melihat orang Yahudi berpuasa Asyura dan diberitahu bahwa itu adalah bentuk syukur mereka atas keselamatannya, ya. Nabi Musa dari Fir'aun, beliau pun berkata, kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Dan beliau memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa pada hari itu. Namun Nabi setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 183 tersebut yang mewajibkan puasa Ramadan sebagai bentuk ibadah yang lebih sempurna. Setelah itu puasa Asyura tidak lagi wajib tetapi menjadi sunnah, ya. Rasulullah minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah umat Islam atau umat saya, kata Nabi Muhammad, satu amalan, yaitu berpuasa yang beda dengan kaum-kaum Yahudi. Akhirnya Allah memerintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan, ya. Tata cara puasa yang pertama, membaca niat, ya. Membaca niat dimulai dari malam hari sampai sebelum waktu fajar atau waktu subuh. Lihat, kita sering baca nawaitu sauman an adai fardhi Ramadana. Ya, ingat, yang namanya niat itu ada di dalam hati. Mau kalian baca beribu kali dalam mulut, keluar dari mulut kalian tetap dianggap tidak sah, ya. Kalau kalian baca dalam hati cuma sekali, itu tetap sah. Kemudian yang kedua, menahan makan dan minum dari fajar hingga maghrib. Kemudian berperilaku baik. Yang keempat, menyegerakan berbuka. Ketika sudah berkumandang azan, jangan kalian menunda minimal dengan apa? Air putih, ya. Nabi berbuka dengan air putih, kemudian dilanjut dengan 3 buah kurma yang bilangannya ganjil, ya. Namanya syarat wajib. Jadi diwajibkan atas
4 kriteria ini orang itu harus melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama harus beragama Islam. Ya, jadi orang yang tidak Islam tidak diwajibkan puasa. Yang kedua dia sudah balik, artinya apa? Dewasa, artinya dia sudah dewasa. Yang perempuan sudah haid, yang laki-laki sudah mimpi basah. Ya. Jadi dewasa itu bukan harus punya KTP, enggak. Dalam Islam, laki-laki yang sudah mimpi basah, perempuan yang sudah haid berarti sudah diwajibkan berpuasa. Yang ketiga, dia berakal, artinya apa? Tidak gila. Ya. Makanya kalau mau puasa jadi orang gila. Kalau sudah berakal, dia bisa membedakan mana baik mana buruk, berarti wajib berpuasa. Yang keempat, wajibnya dia mampu dalam hal apa? Sehat secara jasmani itu apa? Badannya sehat, tidak sakit. Jadi kalau orang sakitnya dalam keadaan tanda kutip, ya, dia tidak kuat untuk berpuasa selama 1 hari. Itu boleh berbuka dengan syarat yang mengatakan dia boleh berbuka adalah ahlinya. Siapa ahlinya? Dokter. Ya. Orang tua kamu bilang udah buka aja, nggak apa-apa, namanya orang sakit nggak boleh. Ya. Karena yang tahu tentang kesehatan hanya dokter sudah menyarankan Adli boleh berbuka karena kalau kamu puasa akan mengakibatkan kesehatan kamu menurun. Boleh berbuka, tetapi harus diganti. Kapan digantinya? Setelah bulan Ramadan. Ada syarat sah. Yang pertama, dia dikatakan sah puasanya jika dia beragama Islam. Yang kedua, dia apa itu tamis? Nah, tamis itu bisa membedakan mana baik, mana buruk. Kalian udah termasuk tamis. Ya, udah kelas 3, umurnya berapa? Ada yang 9, ada yang 9. Ada yang 9, ada yang 10. Berarti sudah termasuk tamis. Ya, sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk. Yang ketiga, suci dari haid dan di bulan Ramadan puasa. Pertama, melaksanakan sahur. Ya, jadi sahur itu kalau orang nggak sahur, sah nggak puasanya? Sah apa tidak? Sah apa tidak? Kenapa sah? Karena sahur merupakan sunnah. Ya. Yang wajib itu puasanya, bukan sahurnya. Tetapi orang yang melaksanakan sahur itu mendapatkan pahala. Jadi kamu enak makan doang dapat pahala. Ya. Maka jangan lupakan sahur, tiduran jangan kemalaman biar bangun. Yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum secara sengaja. Ya. Emang ada yang nggak sengaja Pak? Ada, mungkin dia lupa. Baru hari pertama puasa, ya. Karena capek habis sahur dia langsung lari sama temannya, dia minum. Ternyata puasa. Nah itu nggak apa-apa. Lanjutin lagi, jangan udah ya lupa saya minum lagi ya, jangan, batal. Dilanjutkan, sama makan pun begitu. Ya. Lagi makan, oh iya puasa, udah yang masih di mulut buang langsung. Ya. Jangan masih di mulut ditelan dulu, ya batal. Jadi yang pertama makan dan minum secara secara kerohanian kita, kebatinan kita kepada Allah. Yang pertama mendekatkan diri kepada Allah. Pasti orang yang berpuasa, puasanya dengan catatan dia harus ikhlas ya. Itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, menghapus dosa-dosa kecil. Kenapa sih Pak ada dosa-dosa besar? Nggak bisa. Dosa besar itu harus taubatan nasuha. Apa dosa besar? Syirik kepada Allah, musyrik, itu perbuatan dosa besar. Berpuasa untuk kesehatan, ya, membersihkan tubuh dari racun. Emang iya Pak? Kamu bisa cek di Google masing-masing. Kalau punya HP dicek, ya. Jadi orang itu kalau mau membuang racun dia berpuasa. Nggak hanya orang Islam, ya. Atau dia mau menurunkan berat badannya, bisa dia berpuasa 8 jam sehari, ya. Kemudian
melatih pola makan yang sehat. Jadi selama puasa kita dianjurkan untuk makan makanan yang sehat. Seperti apa? Sayur. Yang kedua, ikan, buah, protein, ya kan? Karakter. Yang pertama disiplin. Kenapa disiplin? Disiplin makannya. Tepat ketika waktu sahur dan berbuka. Ya, jadi makan hanya 2 kali, ketika sahur dan berbuka. Yang kedua, jujur, tidak makan atau minum secara sembunyi-sembunyi. Ada yang begitu masih? Ya, di rumah nggak ada orang, lagi libur ya. Sekolah libur, orang tuanya masih kerja dua-duanya. Udah saya lapar, makan aja. Tapi ketika orang tua pulang, pura-pura lemas. Ya, itu tidak membentuk karakter yang mulia. Yang ketiga, empati, merasakan penderitaan orang yang kelaparan. Ya, kita merasakan apa yang orang-orang lain tidak rasakan. Apa itu? Masih bisa makan sehari bisa 3 kali. Jadi puasa ini juga membentuk empati kita. Oh, ada orang ya yang sehari cuma makan sekali, atau bahkan dia 3 hari baru bisa makan. Nah, itu membuat karakter empati kita. Nah, perhatikan di sini ada tayangan tentang puasa. Kita perhatikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan solihah. Kembali lagi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang puasa Ramadan. Nah, sebelumnya puasa itu dibagi menjadi 2 loh. Ada yang wajib dan juga ada yang sunnah. Nah, kali ini kita akan membahas puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Nah, siapa yang masih ingat puasa Ramadan itu apa sih pengertiannya? Ingat nggak? Puasa Ramadan itu yang biasanya kita lakukan selama 1 bulan penuh loh, di bulan Ramadan. Nah, itu namanya puasa yang wajib. Jadi materi puasa dan bisa saya sangat erat ya nilainya. Pertama, untuk melatih pengendalian diri kita. Kedua, menumbuhkan kepedulian sosial, menjaga kesehatan tubuh, meningkatkan ketaatan kepada Allah, dan membentuk pribadi sabar dan ikhlas. Nah, kemudian setelah itu sekarang kita mengikuti tepuk puasa. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur jangan lupa. Puasa. Lagi. Semangat lagi, sekali lagi. Tepuk puasa. Semangat. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih bangun sahur jangan lupa. Puasa. Ada kado saya kamu. Ini kamu biar cepat. Tadi minggu dari sini, ditempel dulu. Yang ini nempel ini, yang ini nempel ini. Tuh, biar kerjanya cepat. Iya, tapi nempel dulu. Biar tebal kan, biar nempel. Dilem, tempel. Ini nempel atas juga. Baru ini dipotong-potong, tempel ke situ. Enggak? Pegang itu, keke itu. Besok apa lagi?
Ntar kamunya. Bantuin jangan ngomong aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 dan prestasi. Ketentuan dan puasa. Jadi puasa artinya apa? Ada gak? Itu rukun puasa. Rukun puasa apa isinya? Niat. Terus? Puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian syarat wajibnya apa aja? Syarat wajibnya? Balik, berakal, mampu. Niat puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengerjakan tugas kelompok tadi, sekarang kita mengerjakan kuis secara bersama-sama. Ya, kita lihat pertanyaan-pertanyaannya mengenai puasa. Apa itu puasa? Mana jawabannya mana? Ini, biru. Ya salah. Ya, yang hijau berarti jawabannya. 2, termasuk rukun Islam berapa puasa? 3. Hah? 3 apa 4? 3 apa 4? Ya. Lanjut. Mengapa kita sebagai muslim harus menjalankan ibadah puasa Ramadan? Untuk menjalankan Oh. Ya. Lanjut. Rukun puasa kecuali menahan tangan sebelah. Terakhir, makan saat pagi menjelang subuh disebut tayamum. Jadi sekarang ada 2 tim. Tim 1 laki-laki, tim 2 perempuan. Ya. Tim 1 laki-laki nomor berapa? Tim 1 laki-laki nomor berapa? Mau dibuka nomor berapa dulu? Nomor berapa? Hah? Ya, ya. Ini laki-laki dulu ya, jawab ya. Laki-laki menjawab. Ya, enggak. Mau ngambil berapa poin? Dapat poin gratis kamu nih. Ya, dapat 25 syarat cuma-cuma. Kelompok perempuan nomor berapa? Apa? Kewajiban puasa Ramadan terdapat pada surah yang perempuan. Ayat. Ya, kita lihat. Ya, benar.
kelasnya? Pak, apa yang dimaksud dengan puasa dalam Islam, Pak? Menahan diri kan? Menahan diri. Ayo sih. Mau apa, Pak? Kok marah-marah sih? Lagi batuk. Wah, selesai. Sebisanya aja kerjain sebisanya. Sebelum menutup pertemuan hari ini, Bapak mau bertanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang apa? Puasa. Tentang puasa, ya. Kemudian, apa pengertian puasa secara bahasa? Menahan diri. Secara istilah? Menahan dari segala yang membatalkan. Puasa. Dimulai dari sampai dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian syarat wajib puasa ada berapa? 4. Yang pertama Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal. Yang keempat mantep nih ya, Handoyo. Kemudian syarat sah puasa ada berapa? Syarat sah sama ada 4 ya. Syarat wajib ada 4, syarat sah ada 4. Yang pertama Islam. Yang kedua balik tadi syarat wajib. Tamyiz. Yang ketiga suci dari haid dan yang keempat pada hari yang diperbolehkan untuk Kemudian apa saja yang membatalkan puasa? Makan minum dengan sengaja. Yang kedua muntah dengan sengaja. Yang ketiga murtad. Yang keempat gila ya. Kemudian ada berapa rukun puasa? Rukun puasa ada 2. Yang pertama niat. Yang kedua menahan dari segala yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Sama-sama niat puasa. Nawaitu Kesimpulannya, puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mendidik hati, pikiran, dan perilaku agar menjadi pribadi yang sabar, disiplin, peduli, dan taat kepada Allah. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Yang meriah, tepuk tangan semua. Minggu depan kita masuk ke dalam aku suka belajar sejarah Islam. Jadi minggu depan kita belajar tentang Islam pra-Arab atau Arab pra-Islam. Jadi sebelum Islam
masuk ke dalam. Alhamdulillah. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah. 1, 2, 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.